Demi menyelamatkan warungnya dari bangkrut, Agus menerima syarat yang sederhana. Setiap bulan, 1 mangkuk harus ia sajikan, bukan untuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di RA Story Official. Malam ini kita akan membahas kisah seorang pedagang bakso yang dulunya hampir bangkrut, sampai ia menerima tawaran gelap demi menghidupkan kembali warungnya. Tapi setiap mangkok yang terjual punya harga yang jauh lebih mahal dari uang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe dan selalu hadir di setiap video ini. Dukunganmu berarti besar untuk perkembangan channel ini. Dan sebagai bentuk apresiasi, ketika channel ini mencapai 1000 subscriber, akan ada giveaway menarik yang diumumkan di Instagram. Jadi pastikan kamu follow Instagram RA Story Official lewat link yang ada di bio, supaya kamu gak ketinggalan informasi pentingnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya. Di pinggir sebuah pasar tradisional, ada warung bakso sederhana yang berdiri di bawah rindangnya pohon asem tua. Pohon itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Batangnya besar, akarnya keluar sampai ke jalan setapak, dan di bawah naungannya ada papan nama warung yang mulai pudar tergantung miring. Tulisannya Bakso Pak Agus. Itu kini catnya terkelupas. Warnanya memudar dimakan hujan, panas, dan debu pasar. Warung ini hanya berdinding setengah dari papan kayu di bagian belakang, sementara bagian depannya terbuka menghadap ke jalan pasar. Mejanya terbuat dari kayu lapuk yang diamplas seadanya. Kursi plastiknya ada yang kakinya diganjal batu, tapi setiap sudut warung itu menyimpan kenangan. Pemiliknya Agus, lelaki berusia awal 40-an. Tubuhnya agak tambun, kulitnya gelap karena sering terpapar matahari, dan wajahnya ramah dengan senyum yang dulu nyaris tak pernah lepas. Ia mulai berjualan bakso sejak usia 20-an. Awalnya ia berkeliling menggunakan gerobak, mendorongnya dari kampung ke kampung, sampai akhirnya berhasil menyewa kios kecil di pasar ini. Warungnya pernah jadi salah satu yang paling ramai di daerah itu. Bakso buatannya terkenal, dagingnya kenyal, kuahnya gurih karena direbus lama dengan tulang sapi, dan sambalnya pedas pas di lidah. Setiap sore, aroma kaldu rebus itu tercium hingga ke ujung lorong pasar, membuat orang yang lewat berhenti hanya untuk mencicipinya. Ada pelanggan yang sudah bertahun-tahun setia makan di tempat itu. Bahkan banyak yang mengajak keluarga besar mereka tiap akhir pekan untuk makan di tempat itu. Agus tidak sendirian mengelola warung itu. Ratna, istrinya, selalu ada di belakang meja. Tugasnya mengiris seledri, menyiapkan minuman, atau mengantar pesanan ke pembeli sambil bercanda kecil. Mereka punya 2 anak, Fikri, anak sulung berusia 13 tahun, yang baru saja masuk SMP, dan Dina, adik perempuan berusia 9 tahun, yang masih duduk di kelas 3 SD. Bagi Agus, warung ini bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga warisan keluarga yang harus dijaga. Hidup mereka sederhana tapi cukup. Hasil warung mampu membayar uang sekolah anak-anak, membiayai kebutuhan rumah tangga, bahkan sedikit menabung. Kadang setiap selesai tutup warung, Agus dan Ratna duduk di teras rumah, minum teh panas sambil membicarakan rencana menabung untuk merenovasi rumah di kampung. Namun semua itu mulai berubah pelan-pelan. Beberapa bulan lalu, sebuah gerai bakso modern dibuka hanya 3 ruko dari pasar. Tempatnya terang benderang, ada AC, kursi empuk, dan pelayanan cepat. Awalnya Agus menganggapnya bukan ancaman besar. Pelanggan kita pasti tetap datang. Mereka sudah kenal rasa bakso kita. Begitu katanya pada Ratna. Tapi kenyataannya, pembeli mulai berkurang. Hari-hari yang dulu ramai, kini semakin sepi. Meja-meja yang biasanya penuh pembeli, kini kosong setengahnya. Kadang dari pagi sampai sore, hanya terjual beberapa mangkok saja. Agus mencoba berbagai cara untuk bertahan. Dengan cara menurunkan harga, memberikan porsi lebih besar, menambah menu bakso bakar, bahkan bakso goreng. Tapi semua itu tidak membuat keadaan lebih baik. Malahan, hutang ke pemasok mie dan daging mulai menumpuk. Sewa kios jatuh tempo, sementara modal makin menipis. Ratna mulai gelisah.
Apalagi ketika Fikri diminta membayar biaya kegiatan sekolah, tapi uang di dompet tidak cukup. Beberapa kali Ratna menanyakan rencana Agus, tapi jawaban yang ia terima hanya anggukan pelan atau diam panjang. Malam-malam di rumah mulai sunyi, obrolan hangat digantikan dengan tatapan kosong dan keluhan soal keuangan. Agus semakin sering duduk sendirian di kursi plastik di depan warung, menatap jalan yang sepi, mendengar suara motor dan langkah kaki yang lewat begitu saja tanpa menoleh. Kadang, ia hanya memandangi panci besar di dapur yang masih penuh dengan kuah, memikirkan berapa banyak yang akan ia buang hari ini. Sampai pada suatu malam, setelah menutup warung lebih cepat dari biasanya karena tidak ada pembeli sejak sore, Agus pulang membawa rasa hampa. Tidurnya gelisah, tubuhnya berbalik berkali-kali di kasur tipis. Dan di tengah malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di warungnya sendiri, tapi suasananya berbeda. Semua kursi penuh, pembeli makan dengan lahap, aroma kuah dan sambal memenuhi udara, dan uang mengalir di laci kasir. Namun, di belakang meja ada sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya hitam legam, tanpa mata atau mulut, hanya satu tangan pucat yang mengaduk kuah di panci besar. Sosok itu menoleh, meski tak punya mata. Agus merasa ditatap. Suara berat terdengar di kepalanya. Kalau kamu mau, semua ini akan kembali. Pembeli akan datang sendiri, uang akan mengalir. Tapi ingat, semua ada harganya. Agus terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Mimpi itu terlalu nyata, terlalu jelas, seakan ia baru saja mengalaminya di dunia nyata. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul di balik atap-atap pasar. Udara masih lembab sisa hujan semalam. Agus duduk di kursi panjang, di depan warungnya. Tubuhnya condong ke depan, kedua sikunya bertumbuh di lutut, matanya kosong, menatap jalan pasar yang licin. Pikirannya belum bisa lepas dari mimpi aneh yang menyertainya sepanjang tidur tadi malam. Ratna yang sedang memotong seledri di dapur sesekali melirik suaminya. Ia melihat tatapan itu, tatapan yang tak seperti biasanya. "Mas, kok dari tadi bengong aja? Sakit?" Suaranya pelan, mencoba memancing reaksi. Agus hanya menggeleng pelan tanpa menoleh. "Enggak." Jawabannya singkat. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya terasa kaku. Hari itu, warung sepi lagi. Dari pagi hingga menjelang siang, hanya 3 mangkuk bakso yang terjual. Selebihnya, Agus hanya berdiri di belakang meja, menggenggam sendok sayur, menatap panci kuah yang mengepul pelan. Aroma itu, aroma kaldu sapi yang ia rebus malaman. Entah kenapa terasa persis seperti yang ia cium dalam mimpi. Gurih, pekat, tapi menyisakan rasa aneh di tenggorokan. Beberapa kali saat menuang kuah ke mangkuk, ia merasa ada sesuatu di ujung pandangan. Bayangan hitam melintas di dekat pintu dapur. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa, hanya Ratna yang sibuk di belakang, atau Dinda yang bermain sendirian di bangku sudut. Malam berikutnya, mimpi itu kembali datang. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Ia berdiri di warungnya sendiri. Kursi-kursi penuh, pembeli makan dengan lahap sambil bercanda. Suara sendok dan sumpit beradu dengan mangkuk terdengar nyaring dan bercampur dengan tawa. Uap kuah memenuhi udara, membuat seluruh ruangan terasa hangat. Tapi di balik meja ada sosok tinggi berjubah hitam. Tubuhnya menjulang, wajahnya gelap legam tanpa mata, tanpa mulut. Hanya satu tangan pucat yang bergerak perlahan, mengaduk kuah bakso di panci besar. Gerakannya lambat, tapi setiap putaran sendok sayur membuat uap semakin tebal. Agus mencoba berbicara, suaranya keluar serak. Siapa? Sosok itu berhenti sebentar, lalu melanjutkan gerakannya. Suaranya terdengar berat, dalam bergema di kepalanya. Kau hanya perlu setuju. 1 kali, dan semua ini akan menjadi milikmu lagi. Agus menelan ludah. Apa yang harus kubayar? Sosok itu berhenti mengaduk. Tangan pucatnya mengangkat sebuah sumpit kayu berwarna hitam pekat. Ujungnya diukir wajah kecil yang tersenyum tipis. Tatapan ukiran itu terasa hidup,
seperti sedang menatap langsung ke mata Agus. Gunakan ini untuk pertama kali. Sisanya akan mengalir dengan sendiri. Agus terbangun mendadak. Dadanya naik turun cepat. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya mimpi. Namun matanya membeku. Di meja kecil di samping tempat tidur, sumpit hitam itu ada di sana, dalam keadaan basah, seperti baru saja dicuci. Sejak pagi pikirannya kalut. Ia membungkus sumpit itu dengan koran, lalu membuangnya ke tempat sampah di sudut pasar. Ia menekannya sampai masuk ke tumpukan kulit bawang dan plastik mie bekas. Tapi sore harinya, ketika ia membuka laci meja kasir warung, sumpit itu ada di sana, kering, rapi, seolah memang miliknya sejak lama. Ratna tidak tahu, anak-anak juga tidak, hanya Agus yang sadar bahwa sumpit itu mengikutinya. Malam ketiga, mimpi itu datang lagi. Kali ini warungnya kosong, lampu redup, hanya satu lampu bohlam yang menggantung rendah di tengah ruangan. Di pojok, sosok berjubah hitam duduk diam, kepalanya sedikit menunduk. Kau tahu waktunya hampir habis? Suaranya berat, tapi jelas. Ini malam terakhir. Kalau kau menolak, besok warungmu akan benar-benar mati. Agus terdiam lama. Pikirannya berputar, hutang yang menumpuk, sewa kios yang tinggal hitungan hari, stok bahan baku yang semakin sedikit, dan yang paling berat, wajah anak-anaknya terbayang di kepala. Fikri yang butuh biaya sekolah, Dina yang sering meminta uang jajan, tapi harus ia tolak. Tanpa sadar ia mengangguk. Sosok itu bangkit perlahan, langkahnya berat tapi tak bersuara. Ia menyerahkan sumpit hitam itu ke tangan Agus. Genggamannya dingin, membuat kulit Agus merinding. Mulailah pada Jumat Kliwon dan jangan pernah berhenti. Agus terbangun lagi, kali ini dengan sumpit itu di genggamannya, dalam keadaan hangat, dan di ujungnya ada setetes kuah masih panas. Meski di dunia nyata, ia belum memasak apapun malam itu. Sejak pagi, sumpit hitam itu tidak pernah lepas dari pikiran Agus. Ia menyimpannya dalam laci meja kasir. Tapi entah kenapa, setiap ia menatap ke arah laci itu, terasa seperti ada sesuatu yang memanggil. Ada dorongan aneh di kepalanya. Dorongan yang membuatnya ingin tahu lebih banyak, ingin mencari tahu arti sebenarnya dari semua ini. Siang itu, ketika pasar mulai sepi, Agus duduk di bangku sudut warung sambil mengaduk segelas kopi. Seorang kenalannya, pedagang kelontong bernama Jono, datang mampir. Wajahnya lelah, tapi tatapannya tajam. Mereka mengobrol ringan, sampai akhirnya Agus dengan hati-hati menceritakan bahwa ia mengalami mimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Tentang warungnya yang penuh pembeli, sosok berjubah hitam, dan sumpit misterius. Jono langsung terdiam, tatapannya berubah serius. Aku tahu siapa yang bisa jelasin itu, katanya pelan, tapi Mas harus siap dengar jawabannya. Malamnya, Jono menuntun Agus ke sebuah rumah tua di ujung kampung, jauh dari pasar. Rumah itu dikelilingi pagar bambu dan halamannya dipenuhi pohon pisang dan ilalang yang menjulang. Di beranda duduk seorang lelaki tua dengan tubuh kurus. Wajahnya penuh keriput dan sorot mata yang tajam. Orang memanggilnya Mbah Karno, seorang dukun tua yang katanya paham jalan untuk urusan seperti ini. Mbah Karno menatap Agus lama. Tanpa banyak tanya, ia meminta Agus mengambil sumpit itu dari tasnya. Begitu sumpit hitam itu diletakkan di atas meja, senyum tipis muncul di bibir Mbah Karno. Ini bukan sumpit biasa. Suaranya berat, agak serak. Ini tanda, artinya kau sudah dipilih. Agus menelan ludah. Dipilih oleh siapa, Mbah? Mbah Karno menunduk. Jarinya menyentuh ukiran wajah kecil di ujung sumpit itu. Bukan manusia, tapi makhluk yang memberi jalan rezeki dengan syarat. Kalau kau terima, kau akan dapat
apa yang kau mau, tapi harus ada bayarannya. Ia lalu menjelaskan syarat yang harus dipenuhi, bukan sekadar menerima sumpit itu, tapi juga melakukan ritual pembuka jalan. Syaratnya aneh dan rumit. Syaratnya yaitu ayam jago hitam tanpa bercak putih, beras kuning, dupa panjang, dan air dari mata air keramat di lereng bukit sebelah utara gunung tersebut. Semuanya harus terkumpul sebelum Jumat Kliwon malam. Selama 2 hari berikutnya, Agus berusaha memenuhi semua syarat itu. Mencari ayam hitam murni bukan perkara mudah. Ia harus pergi ke desa lain dan membelinya dari seorang peternak tua dengan harga yang jauh lebih mahal dari biasanya. Beras kuning ia dapat dari pasar, tapi bukan sembarangan beras. Mbah Karno menekankan harus direndam semalaman dengan kunyit yang ditumbuk. Air dari mata air keramat itulah yang paling sulit. Ia harus berjalan kaki sejauh hampir 1 jam, melewati jalan setapak di tengah kebun bambu dengan udara lembab dan suara-suara aneh yang kadang muncul di antara pepohonan. Di perjalanan mengambil air itu, Agus beberapa kali merasa ada langkah yang mengikutinya dari belakang. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya bayangan hitam yang kadang terlihat di sela batang bambu lalu menghilang. Setiap kali ia mencoba mempercepat langkah, suara langkah itu ikut bertambah cepat. Menjelang malam Jumat Kliwon, semua persiapan selesai. Mbah Karno memintanya datang ke sebuah tempat di dekat pasar punden tua yang sudah lama terbengkalai. Konon, dulu punden itu adalah pusat pasar lama sebelum dipindahkan. Banyak yang percaya tempat itu masih dijaga oleh penghuni lama. Malam itu, hujan rintik turun, membuat udara semakin dingin. Agus membawa semua persyaratan dalam keranjang bambu, sementara Mbah Karno berjalan di depannya sambil membawa obor kecil. Begitu sampai di punden, mereka menata sesaji, ayam hitam di tengah, beras kuning di sekelilingnya, dupa menyala mengeluarkan asap tebal, dan sumpit hitam itu diletakkan di atas mangkuk kosong. Ritual dimulai. Mbah Karno membacakan mantra dengan suara rendah. Semakin lama semakin cepat, asap dupa berputar-putar, seolah tertarik oleh angin yang hanya berpusat di sekitar sesaji. Agus diminta menuang air dari mata air keramat ke mangkuk, lalu memegang sumpit itu erat-erat. Saat mantra mencapai puncaknya, suara angin bertiup kencang di telinga Agus. Dari sudut matanya, ia melihat sosok berjubah hitam berdiri di belakang Mbah Karno. Sosok itu tidak bergerak, hanya memandang, dan di wajah ukiran sumpit yang ia pegang, senyumnya terlihat sedikit lebih lebar dari sebelumnya. Malam itu ritual berakhir tanpa kata-kata tambahan. Mbah Karno hanya menepuk bahunya dan berkata, "Besok lihat saja ya." Agus melayani semua dengan sigap. Tangannya cepat meracik bakso, memindahkan dari panci ke mangkuk, menuang kuah panas, lalu menabur bawang goreng dan seledri. Sesekali ia meraih sumpit hitam dari laci dan mengaduk panci perlahan. Setiap kali ia melakukannya, entah kenapa, kuahnya terasa lebih harum. Pembeli yang makan terlihat begitu lahap, sampai ada yang memesan porsi kedua tanpa ragu. Menjelang siang, warung penuh sesak. Orang mengantri berdiri di luar. Beberapa memanggil Agus dari jauh. Ratna yang membantu di belakang meja sampai terkejut. "Mas, kok bisa ramai banget ya? Seperti dulu lagi." Agus hanya tersenyum singkat. "Rezeki, deh." Jawabannya pendek. Meski di dalam hati ada rasa aneh yang sulit ia jelaskan. Karena di tengah keramaian itu, ia mulai melihat hal-hal yang tak biasa. Ada beberapa pembeli makan tanpa mengangkat kepala sedikit pun. Sendok dan sumpit mereka bergerak cepat, seperti sedang berlomba menghabiskan makanan. Dan setiap kali selesai, mereka akan berhenti sejenak. Tatapan matanya kosong, wajah kaku, lalu tiba-tiba tersadar dan pergi begitu saja.
Sore itu, ketika semua pembeli pulang, Agus menghitung hasil penjualan. Jumlahnya sangat mengejutkan, lebih besar dari total pendapatan seminggu terakhir, digabung jadi satu. Namun rasa senang itu cepat menguap. Saat ia berjalan ke dapur untuk membersihkan panci, ia menatap permukaan kuah yang tersisa. Di sana, samar-samar ia melihat bayangan wajah kecil yang tersenyum. Wajah yang sama persis dengan ukiran di ujung sumpit hitam itu. Bayangan itu hanya bertahan beberapa detik, lalu menghilang ketika ia mengaduk kuah. Hari-hari berikutnya, keajaiban itu berulang. Warungnya selalu ramai. Bahkan kadang Agus harus menolak pembeli karena stok habis lebih cepat. Namun setiap malam setelah menutup warung, ia selalu menemukan satu mangkuk di meja belakang. Mangkuk itu kosong, tapi kuahnya masih panas, seolah baru saja dihabiskan seseorang. Ia tidak pernah menaruhnya. Ratna bersumpah tidak pernah menyentuhnya, dan anak-anak sudah lama tidak ikut ke warung pada malam hari. Karyawan magang yang membantunya mulai mengeluh. Mereka bilang sering mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk di dapur, padahal semua orang ada di depan. Ada yang bahkan mengaku melihat sosok tinggi berwarna hitam berdiri di sudut dapur, tapi hilang ketika didekati. Sejak itu, mereka mulai mencari alasan untuk pulang lebih cepat setiap malam. Suatu malam, Agus memberanikan diri membersihkan warung sendirian. Sekitar pukul 10 malam, ketika ia sedang mengelap meja, ia mendengar suara kursi digeser dari arah meja belakang. Ia menoleh cepat. Meja itu kosong, hanya sumpit hitam yang tergeletak di atasnya, basah seperti baru saja digunakan. Ia mencoba menganggap semua ini hanya perasaannya saja, tapi ketakutan itu sulit diabaikan. Ia menyadarinya setiap kali ia tidak menggunakan sumpit hitam itu untuk mengaduk kuah, jumlah pembeli jauh lebih sedikit dari biasanya, dan setiap kali ia memakainya, warung penuh. Tapi bersamaan dengan itu, suara-suara dan bayangan-bayangan itu semakin sering muncul. Hingga suatu sore, seorang pembeli perempuan duduk sendirian di pojok, tiba-tiba menghentikan makannya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, matanya melebar, seolah melihat sesuatu di dalam mangkuk itu. Ia berdiri cepat, meninggalkan makanannya, dan keluar dari warung tanpa membayar sepeser pun. Agus berjalan mendekati mangkuk itu. Kuahnya masih panas, tapi di dalamnya mengambang satu helai rambut hitam pekat, licin, dan terlalu panjang untuk ukuran manusia biasa. Malam itu, setelah kejadian rambut hitam di mangkuk, Agus menutup warung lebih awal. Ia memadamkan lampu, mengunci pintu, dan melangkah pulang dengan langkah berat. Jalanan pasar yang biasanya masih ramai pada malam-malam tertentu kini sunyi. Hanya suara gerimis kecil di atap seng dan sesekali suara motor lewat jauh di ujung jalan. Begitu tiba di rumah, ia langsung duduk di kursi rotan tua di ruang tamu. Lampu bohlam watt kecil memancarkan cahaya kuning redup, membuat bayangan di dinding bergoyang-goyang setiap kali angin menerobos masuk lewat celah jendela. Di meja sumpit hitam itu ia letakkan. Ia menatapnya lama. Ukiran wajah kecil di ujung sumpit itu tampak hidup di bawah cahaya lampu. Senyumnya tetap sama, tapi sorot matanya seperti mengikuti gerakan Agus. Pikirannya dipenuhi campuran rasa takut dan penasaran. Ia tidak mengerti mengapa setiap kali sumpit itu ia pakai, pembeli berdatangan tanpa henti. Dan mengapa setiap kali ia mencoba menghindarinya, warung kembali sepi. Namun kejadian sore tadi, rambut hitam di mangkuk membuatnya mulai mempertanyakan harga yang harus ia bayar. Sekitar pukul 11 malam, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Pelan, tapi teratur, dan anehnya tidak membuat anjing tetangga menggonggong seperti biasanya. Agus bangkit perlahan. Setiap langkah ke arah pintu terasa berat.
Ketukan itu terdengar lagi, kali ini 3 kali. Jedanya pas, seolah orang di luar tahu ia sedang mendengarkan. Dan saat pintu dibuka, Jono berdiri di sana. Basah kuyup oleh gerimis, wajahnya pucat dan matanya gelisah. Suaranya nyaris berbisik. Mbah Karno nyuruh aku manggil kamu sekarang juga. Katanya penting. Tanpa banyak bicara, Agus mengambil jaket dan sumpit hitam itu, lalu mengikuti Jono menembus jalan setapak yang gelap menuju rumah Mbah Karno. Rumah tua itu terlihat semakin menyeramkan di malam hari. Pagar bambu basah oleh hujan, halaman dipenuhi pohon pisang yang daunnya bergesekan pelan tertiup angin. Di beranda, Mbah Karno sudah duduk bersila. Di depannya dupa panjang menyala. Asapnya melingkar-lingkar tebal di udara malam yang dingin. Duduk, ucapnya singkat. Matanya langsung tertuju pada sumpit hitam di tangan Agus. Begitu Agus duduk di lantai anyaman bambu, suara Mbah Karno terdengar berat. Sudah waktunya. Kalau rezeki sudah mengalir, berarti waktunya kau membayar. Agus mengerutkan dahi. Membayar? Maksudnya? Mbah Karno tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat garis-garis di wajahnya semakin dalam. Kau pikir semua ini gratis? Kau sudah melihat tanda-tandanya kan? Mangkuk kosong setiap malam, rambut hitam, pembeli yang matanya kosong. Itu semua peringatan. Agus diam. Ia ingat betul setiap kejadian itu. Dan entah kenapa, semua terasa masuk akal ketika keluar dari mulut Mbah Karno. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus menyediakan 1 mangkuk bakso khusus. Kuahnya diaduk 3 kali dengan sumpit ini. Ia menunjuk sumpit hitam itu. Mangkuk itu tidak boleh disentuh oleh siapapun. Cukup kau letakkan di meja belakang warung. Menjelang tengah malam, mangkuk itu akan kosong dan kau tidak perlu tahu siapa yang mengambilnya. Agus menelan ludah. Lalu isinya? Mbah Karno memandangnya lama sebelum menjawab. Bahan baksonya harus berbeda. Harus ada bagian dari manusia. Agus terdiam. Tubuhnya menegang. Apa? Maksudnya manusia? Suaranya bergetar, matanya melebar. Mbah Karno tidak langsung menjawab. Ia meraih sumpit itu dari tangan Agus, mengangkatnya perlahan, lalu mengusap ujung ukirannya. Kalau kau menolak, rezeki ini akan hilang. Dan nyawa yang diambil bukan milik orang lain, tapi milik keluargamu sendiri. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara daun pisang yang bergesekan di luar. Agus menunduk, bayangan Ratna dan anak-anaknya memenuhi pikirannya. Hutang yang belum terbayar, warung yang baru kembali ramai, dan rasa takut kehilangan segalanya. Akhirnya dengan napas berat, ia mengangguk pelan, tanda menyerah pada kesepakatan yang entah sejak kapan sudah mengikatnya. Mbah Karno tersenyum puas. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan sehelai kain hitam kecil. Gunakan ini untuk membungkus bahan itu sebelum kau campurkan. Dan jangan sampai salah, kalau tidak dia akan marah. Agus menerima kain itu dengan tangan gemetar. Begitu kain itu menyentuh kulitnya, ia merasakan hawa dingin merayap cepat dari telapak tangan ke lengan, seperti es yang bergerak di bawah kulit. Malam itu ketika ia berjalan pulang, langkahnya terasa diikuti, pelan, berat, tapi pasti. Setiap kali ia menoleh, hanya gelap dan suara angin, tapi di telinganya ia mendengar napas panjang, dalam, dan teratur, seolah ada yang berjalan di belakangnya. Hanya beberapa langkah saja. Sejak menerima kain hitam itu, tidur Agus tidak pernah pulas dan tenang. Setiap malam ia merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut kamarnya. Kadang ia mendengar napas berat, kadang seperti ada bunyi jari mengetuk perlahan di pintu kamarnya. Hanya 3 kali, lalu senyap. Tiap kali ia bangun dan menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya gelap dan suara detak jam di dinding yang terdengar terlalu lambat. Hari-hari menjelang Jumat Kliwon berjalan seperti mimpi buruk yang dibungkus euforia. Warungnya tetap penuh, uang masuk deras, tapi di balik itu semua, setiap kali ia menatap sumpit hitam di laci kasir, ia merasa perutnya melilit. Bahkan aroma kuah bakso yang dulu ia banggakan kini seperti mengirimkan pesan
yang hanya bisa ia mengerti, yaitu kau sudah berhutang. Malam itu akhirnya tiba, Jumat Kliwon pertama sejak ia melakukan ritual. Sejak pagi, udara di pasar terasa berbeda, lebih dingin, lebih lembab, seperti ada kabut yang tidak mau menguap. Lampu-lampu kios memancarkan cahaya pucat, dan pembeli yang datang seolah lebih tenang, lebih banyak diam daripada biasanya. Agus sengaja menutup warung sedikit lebih larut. Ia ingin memastikan tidak ada satupun orang yang tinggal di dalam ketika saatnya tiba. Ratna ia suruh pulang lebih dulu bersama anak-anaknya dengan alasan ingin menghitung stok bahan baku dan merapikan meja. Hanya dirinya saja yang tinggal di situ, ditemani panci kuah besar dan sumpit hitam yang diletakkan di dekatnya. Jam dinding menunjuk pukul 10 lewat sedikit. Agus mulai menyiapkan mangkuk khusus itu. Di meja belakang ia menaruh mangkuk putih polos. Kuah di panci ia aduk 3 kali dengan sumpit hitam. Gerakannya lambat, hati-hati seperti takut salah satu putaran. Dari bawah meja ia mengeluarkan bungkusan kain hitam pemberian Mbah Karno. Tangannya gemetar saat membuka simpulnya. Begitu kain itu terbuka, aroma anjir langsung menusuk hidungnya, membuatnya harus menahan napas. Di dalamnya potongan daging kecil berwarna gelap, teksturnya kenyal, dan entah kenapa terasa salah hanya dengan melihatnya. Ia tidak mau tahu dari mana asalnya, tidak mau tahu siapa. Yang ia tahu, semalam amplop berisi uang dan bungkusan ini sudah ada di depan pintu rumahnya. Dengan napas berat, ia mencampurkan potongan itu ke dalam kuah, membiarkannya tenggelam di antara bakso-bakso lain. Sendok sayur di tangannya terasa berat, bukan karena kuahnya, tapi karena beban di pikirannya. Begitu selesai, ia meletakkan mangkuk itu di meja belakang. Kursi di depannya ia geser sedikit, seperti memberi ruang untuk seseorang yang akan duduk. Lampu utama ia padamkan, menyisakan satu buah lampu kecil di dapur. Cahaya kuningnya nyaris tak menjangkau meja itu, hanya menyorot sedikit uap yang naik dari mangkuk. Agus duduk di kursi dekat pintu, pura-pura membaca koran yang tangannya sedikit tak bisa fokus memegangnya. Matanya hanya sesekali melirik ke mangkuk itu, menunggu. Menit berganti, jam menunjukkan pukul 11. Udara di warung mulai berubah, dingin, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Suara detak jam di dinding terasa semakin keras. Lalu, suara kursi bergeser pelan terdengar dari meja belakang. Kayu bergesekan dengan lantai semen, lambat tapi jelas. Agus menahan napas, tangannya berusaha tetap diam di atas meja, tapi keringat dingin mulai turun di pelipis. Suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar berikutnya. Pelan, teratur, lalu disusul suara menyeruput kuah panjang dan dalam, seolah orang yang meminumnya ingin menikmati setiap tetes terakhir. Aroma kuah bakso mendadak berubah, lebih tajam, gurih bercampur amis, membuat perutnya bergejolak, tapi kakinya tak bisa bergerak. Di sudut matanya, ia menangkap bayangan tinggi, berjubah hitam, duduk di kursi itu. Uap kuah menutupi sebagian wajahnya, tapi ia bisa melihat ada sesuatu di balik kegelapan itu yang sedang menatapnya. Agus memejamkan mata, berharap semua cepat selesai. Suara menyeruput berhenti, hening sesaat, lalu suara kursi bergeser lagi, kali ini menjauh. Ketika ia membuka mata dan menoleh, mangkuk di depannya pun licin. Kuahnya hilang, tak bersisa, seperti baru saja dicuci. Tapi di dasar mangkuk itu ada satu helai rambut hitam pekat, licin, dan panjangnya hampir 1 meter. Melingkar-lingkar memenuhi dasar mangkuk seperti ular tidur. Agus hanya duduk memandangnya, tubuhnya lemas, karena ia tahu itu baru awal dari harga yang harus ia bayar. Pagi setelah malam persembahan itu, mata Agus sembab, kantuk seperti memeluk seluruh tubuhnya, tapi kepalanya penuh dengan satu bayangan rambut hitam panjang yang memenuhi dasar mangkuk. Ia terbangun beberapa kali malam tadi, bukan karena suara keras, tapi karena perasaan seperti ada yang duduk di kursi dekat ranjangnya, mengawasinya dalam gelap. Setiap kali ia membuka mata, tak ada siapa-siapa, hanya suara detak jam dinding yang terlalu lambat, seperti sengaja mempermainkan waktu.
Udara di pasar pagi itu tampak biasa saja, ramai. Pedagang teriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian membawa plastik belanjaan orang tuanya. Namun bagi Agus, semua terasa seperti kabur. Wajah-wajah itu lewat di depannya, tapi tatapan matanya menembus mereka karena pikirannya tertinggal di warung semalam. Tangan kirinya masih terasa dingin ketika ia memegang kunci pintu warung. Begitu warung dibuka, pelanggan mulai berdatangan. Ratna menyambut mereka dengan ramah, sama seperti biasanya, seolah tidak ada yang berubah. Bagi Ratna, semua ini adalah anugerah. Warung kembali ramai, pendapatan melonjak, dan hutang mulai bisa dilunasi sedikit demi sedikit. Ia bahkan memuji Agus di depan pembeli. Masaknya makin mantap, Mas. Orang-orang sampai antri begini. Agus hanya tersenyum tipis. Ia tahu bukan skill masaknya yang membuat mereka antri, karena ada sesuatu yang ikut bekerja di setiap mangkuk yang ia sajikan. Menjelang siang, seorang anak kecil datang bersama ibunya. Anak itu duduk di kursi pojok, wajahnya ceria, kaki mungilnya menggantung sambil menunggu pesanan. Dan saat mangkuk bakso diletakkan di depannya, matanya berbinar. Ia mulai makan cepat, seperti takut rebutan. Namun di tengah-tengah makan, sendoknya terhenti. Kedua matanya perlahan kosong. Tatapannya tidak lagi melihat bakso di depannya, tapi lurus ke arah sudut dapur, tepat ke arah subit hitam yang tergeletak di laci terbuka. Bibir anak itu bergerak, seperti menggumamkan sesuatu. Tidak ada suara yang keluar, hanya gerakan bibir yang aneh membentuk kata-kata yang tidak bisa dibaca. Lalu tiba-tiba ia tersadar, menoleh ke ibunya, dan kembali makan seperti tidak terjadi apa-apa. Agar berusaha menepis perasaan aneh itu, sampai kejadian sore hari menegaskan semuanya. Seorang pelanggan lama, Pak Slamet, datang sendirian. Mereka sempat mengobrol sebentar sebelum ia mulai makan. Namun baru setengah mangkok, tangannya berhenti. Tatapannya mengarah ke meja belakang, meja yang semalam menjadi tempat persembahan. Pelan-pelan ia meletakkan sendoknya, berdiri, dan meninggalkan uang di meja tanpa berkata apa-apa. Ketika Agus melirik sisa makanannya, kuahnya masih panas, dan di permukaannya mengambang satu helai rambut hitam, tipis, licin, tapi entah kenapa terasa hidup. Malamnya warung sudah tutup. Agus duduk di bangku panjang sambil merokok. Dari kejauhan, ia melihat Jono mendekat. Namun kali ini, Jono tidak mengajaknya ke rumah Mbah Karno. Ia hanya berdiri di depan pintu, menatap Agus lama sebelum berkata pelan, Besok akan ada tamu nyari kamu, jangan kaget. Suaranya datar, seperti mengulang pesan dari orang lain. Sebelum Agus sempat bertanya, Jono berbalik dan menghilang di gelapnya jalan pasar. Keesokan malam, sekitar pukul 9, warung Agus mulai sepi. Lampu-lampu di luar memantulkan cahaya kuning pucat di lantai semen yang lembab. Pintu warung terbuka dan seorang lelaki asing masuk. Tingginya menjulang, tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti orang yang lama tidak terkena matahari. Yang paling membuat Agus terpaku adalah matanya, hitam legam, tanpa putih sedikit pun. Lelaki itu tidak memesan, hanya duduk di kursi dekat pintu. Punggung tegak, tangan terlipat di meja, menatap Agus tanpa berkedip. Tatapannya bukan tatapan marah, bukan tatapan senyum, tapi tatapan menunggu. Menunggu sesuatu yang Agus belum tahu. Suasana di warung menjadi hening. Bahkan kipas angin tua yang biasanya berdecit seperti menahan putarannya. Agus mencoba berbahasa basi. Mau makan apa, Pak? Lelaki itu tetap diam. Hanya setelah beberapa menit, ia bangkit perlahan, berjalan ke meja kasir, dan meletakkan sesuatu di atasnya. Bungkusan kain hitam. Ukuran dan lipatannya sama persis seperti yang Agus terima dari Mbah Karno. Begitu bungkusan itu menyentuh meja, bau anyir samar langsung tercium. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lelaki itu berbalik, berjalan keluar, dan menghilang di balik pintu. Langkahnya tak bersuara, bahkan pintu warung yang harusnya berderit tidak mengeluarkan bunyi sedikit pun. Agus menatap bungkusan itu lama, enggan menyentuhnya. Namun rasa penasaran dan rasa takut untuk tidak menaatinya membuatnya membuka simpul kain itu. Di dalamnya potongan daging, bukan hanya lebih besar dari sebelumnya, tapi teksturnya membuat perutnya mual hanya dengan melihatnya. Ia tahu bayaran untuk Jumat Kliwon berikutnya sudah ada di tangannya, dan entah kenapa kali ini ia merasa jumlahnya akan terus bertambah.
Sejak bungkusan kain hitam kedua itu diterimanya, langkah Agus menuju warung setiap pagi terasa lebih berat. Bukan hanya karena rasa takut yang mulai menggerogoti pikirannya, tapi juga karena tatapan orang-orang di pasar yang entah kenapa terasa berbeda. Mereka tetap menyapa, tapi di balik senyum tipis itu, Agus merasa ada rasa curiga yang disembunyikan. Pasar masih terlihat ramai di pagi hari. Teriakan pedagang yang menawarkan dagangannya, bau rempah, aroma gorengan dari lapak ujung jalan, tapi suasana di dalamnya sudah berubah. Tawa yang biasanya terdengar kini jarang muncul. Orang-orang berbicara lebih pelan, sering menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah takut ada yang mendengar. Desas-desus mulai menyebar. Beberapa pedagang mengatakan ayam-ayam mereka mati mendadak, tubuhnya utuh tapi darahnya hilang. Ada pula kabar seorang bocah anak penjual beras hilang saat mengantar pesanan ke gang sempit di dekat pasar. Ibunya mencari sampai larut malam, tapi tak ada yang melihat kemana anak itu pergi. Cerita ini cepat beredar, dan setiap kali nama bocah itu disebut, tatapan orang akan sekilas melirik ke arah warung Agus, lalu buru-buru memalingkan muka. Agus mendengar semua cerita itu sambil pura-pura sibuk meracik bakso. Namun dalam hatinya, ia tahu kejadian-kejadian itu bukan kebetulan. Setiap kali ia membuka laci tempat sumpit hitam disimpan, hatinya terasa berat, seolah benda itu memancarkan beban yang tak terlihat. Malam itu, pasar mulai sepi lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu kios yang biasanya terang mulai dipadamkan, meninggalkan cahaya redup dari beberapa bohlam yang tersisa. Di langit, bulan tampak bulat sempurna, tapi warnanya aneh, merah pucat seperti basah oleh darah. Orang-orang menyebutnya bulan darah, fenomena langka, tapi malam itu terasa seperti pertanda buruk. Di warung, Agus duduk di kursi kasir, matanya memandangi panci kuah yang tinggal setengah. Udara di dalam warung tiba-tiba menjadi lebih dingin, meskipun kompor masih menyala. Suara pasar di luar hampir hilang, hanya ada desis pelan dari kuah mendidih. Pukul 9 lewat sedikit, pintu warung terbuka perlahan. Seorang perempuan masuk. Pakaiannya lusuh seperti jarang dicuci dan rambutnya panjang menutupi setengah wajah. Ia berjalan pelan ke meja terdepan, duduk dan menatap Agus. Senyum tipis terlukis di bibirnya, tapi matanya kosong, dingin, tak berkedip. Tanpa memesan apapun, ia merogoh tas kain kecil yang ia bawa, dan dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah amplop coklat. Salah satu sisinya basah, seolah terkena sesuatu yang menetes. Ia meletakkannya di meja, lalu berkata pelan, "Ada titipan." Suaranya berat, datar, seperti suara orang yang bicara dari dalam mimpi. Agus belum sempat menjawab. Ketika ia menoleh lagi, kursi di depannya sudah kosong. Hanya amplop yang kini seolah menjadi pusat seluruh udara di ruangan itu. Dengan tangan gemetar, Agus membuka amplop itu. Di dalamnya ada uang, lebih banyak dari sebelumnya, dan selembar kain hitam. Kain itu membungkus potongan daging, lebih besar, lebih berat, dan ketika ia menyentuhnya, terasa hangat, seolah baru saja diambil dari tubuh makhluk hidup. Bau anyirnya lebih pekat, menusuk hingga membuat mata Agus berair. Malam itu Agus duduk sendirian di warung yang sudah gelap, hanya diterangi satu lampu bohlam. Di luar, pasar benar-benar sunyi. Sesekali ia mendengar suara langkah kaki, pelan, teratur, seperti mengelilingi kios-kios kosong di luar. Langkah itu selalu berhenti tepat di depan pintu warung, dan lalu menghilang, hanya untuk muncul lagi beberapa menit kemudian dari arah lain. Beberapa hari setelahnya, suasana pasar semakin mencekam. Orang-orang mulai membatasi diri keluar malam. Beberapa kios memilih tutup lebih awal, bahkan ada yang tidak buka sama sekali pada malam Jumat Kliwon. Cerita tentang suara langkah kaki yang berkeliling pasar semakin sering terdengar, tapi tidak ada yang pernah melihat siapa pemiliknya. Ratna yang selama ini tidak tahu apa-apa, akhirnya ikut gelisah. Suatu pagi, sambil menyiapkan bahan di dapur, ia berkata, "Mas, kenapa tiap malam aku dengar suara kursi digeser di meja belakang warung ya? Padahal pintu sudah dikunci." Agus hanya menjawab dengan singkat, "Mungkin tikus." Tapi di dalam hatinya, ia tahu suara itu bukan berasal dari hewan kecil.
Dan setiap malam ketika ia melihat ke meja belakang itu, ia merasa kursi di sana memang tidak pernah benar-benar kosong. Jumat Kliwon berikutnya datang terlalu cepat, seolah waktu sengaja dipercepat. Kemarin masih terasa ia menutup mangkuk untuk persembahan pertamanya, tapi hari ini ia sudah kembali di titik yang sama. Hanya saja kali ini ada perasaan yang berbeda, perasaan yang lebih berat, lebih gelap, seperti ada bayangan yang terus mengikuti dari belakang. Bungkusan kain hitam dari perempuan berambut panjang itu masih ada di laci kasir, dan sejak malam pertama menerimanya, Agus tidak berani membukanya lagi. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia takut kalau melihatnya, ia akan semakin yakin bahwa ia sudah terlalu jauh. Bau anjirnya masih teringat jelas, seolah menempel di dinding hidung, membuat setiap tarikan napas seperti mencicipi darah. Sore itu Ratna terlihat cemas. Ia bolak-balik ke pintu warung, melongo keluar. Agus yang sedang memotong daun bawang bertanya, "Kenapa, Dek?" Ratna menjawab pelan, "Sari belum pulang. Dari siang tadi biasanya jam segini dia sudah di rumah." Sari adalah keponakan Ratna, anak perempuan yang ceria dan rajin membantu di warung. Usianya baru 15 tahun, tapi sudah terbiasa membantu meracik minuman, mencuci piring, bahkan melayani pembeli. Ratna mencoba menelpon ponselnya, tapi hanya terdengar nada sambung beberapa detik dan mati. Raut wajahnya makin tegang. Agus mencoba menenangkan Ratna. "Mungkin ia menginap di rumah temannya." Tapi di dalam hatinya, ucapan itu hanya untuk menenangkan Ratna. Pikiran yang tak mau ia terima mulai terbentuk, bahwa pesugihan ini mungkin memilih korbannya. Menjelang malam, suasana pasar semakin sepi. Beberapa kios menutup lebih cepat dan jalanan mulai kosong. Lampu-lampu gantung yang biasanya menyinari lorong pasar berayun pelan tertiup angin, memantulkan cahaya kekuningan yang suram. Agus mengunci pintu depan warung, hanya menyisakan pintu samping terbuka sedikit. Celahnya cukup lebar untuk seseorang menyelipkan tangan. Jam menunjukkan pukul 10 lewat beberapa menit ketika suara itu datang. Suara langkah kaki yang berat tapi teratur, seperti detak jam yang dipaksa tetap stabil. Di setiap hentakan, lantai kayu lorong samping warung berderit halus. Bayangan panjang muncul di celah pintu, bergerak perlahan, lalu berhenti tepat di hadapannya. Tidak ada suara salam, tidak ada ketukan, hanya sebuah tangan pucat yang menyodorkan bungkusan kain hitam lewat celah pintu. Jari-jarinya panjang, kurus, dan di punggung tangannya ada bekas sayatan memanjang, masih basah, seperti baru saja dibuat. Agus menerimanya. Kulit tangan itu dingin, hampir sedingin logam yang dibiarkan di luar semalaman. Begitu bungkusan ada di tangannya, sosok di balik pintu itu pergi tanpa suara, bahkan langkahnya pun tidak terdengar menjauh. Ia menutup pintu, duduk di kursi dekat meja kasir, dan menatap bungkusan itu dengan sangat lama. Keringat mulai mengalir dari pelipisnya, meski udara malam terasa dingin. Perlahan ia membuka simpul kainnya. Begitu kain itu terbuka, dadanya seperti diremas. Di dalamnya, potongan daging lebih besar dari sebelumnya, basah oleh cairan merah yang mengental di serat-seratnya, dan di salah satu sisinya melingkar sebuah gelang karet biru, gelang yang selalu dipakai Sari sejak kecil. Tangannya gemetar, pandangan matanya berkunang-kunang, seolah semua darah di tubuhnya mengalir turun ke kaki. Kakinya terasa lemas, tapi ia tidak menjatuhkan bungkusan itu. Di kepalanya, suara Mbah Karno terdengar jelas, seperti dibisikkan langsung di telinganya. "Kalau kau menolak, nyawa yang diambil bukan milik orang lain, tapi keluargamu sendiri." Agus menutup matanya, mencoba menelan rasa mual yang menekan dari perut. Namun gambaran wajah Sari terus muncul di benaknya. Tersenyum, menyodorkan gelas es teh kepada pelanggan, kontras dengan kenyataan bahwa sebagian tubuhnya kini ada di tangannya. Malam itu, dengan tangan bergetar, ia menyiapkan mangkuk khusus. Kuah panas ia aduk 3 kali dengan sumpit hitam, dan potongan bahan itu ia tenggelamkan di dalamnya, membiarkan
Kuah bercampur aroma gurih dan amis memenuhi ruangan. Ia meletakkannya di meja belakang. Kursi di depannya ditarik sedikit. Lampu padam menyisakan bayangan yang bergerak di dinding. Beberapa menit kemudian, udara berubah. Bukan hanya dingin, tapi juga terasa lebih berat. Seperti ada selimut tak terlihat menekan seluruh ruangan. Suara kursi bergeser terdengar, pelan, lalu berhenti. Aroma manis makin tajam, membuat mata berair. Agus tidak berani menoleh, hanya menunduk, menatap meja kasir yang kini terasa jauh. Suara menyeruput itu datang lagi, lambat, panjang, dan penuh kenikmatan. Di setiap seruputannya, Agus merasa sebagian dari dirinya ikut tersedot pergi. Saat akhirnya suara itu hilang, ia memberanikan diri menoleh. Dan saat ia menoleh, kursi itu kosong, mangkuk licin, kuah hilang tanpa sisa. Di dasar mangkuk, gelang karet biru sari tergeletak basah, melingkar seperti ular yang tertidur. Agus memejamkan mata. Ia tahu, ia baru saja mengorbankan darah daging keluarganya sendiri. Sejak malam persembahan sari itu, warung Agus seperti berubah menjadi magnet yang tak pernah berhenti menarik orang. Bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit, suara sandal para pembeli sudah terdengar di depan warung. Mereka rela mengantri dalam udara pagi yang dingin, hanya demi mencicipi bakso Agus. Siang hingga malam, kursi tak pernah kosong. Ketika satu pelanggan bangkit, kursi langsung diisi pelanggan yang lain. Seolah ada arus tak terlihat yang mengatur pergantian itu. Uang mengalir lebih deras. Setiap laci kasir penuh lipatan uang. Namun bagi Agus, semua itu terasa seperti lumpur berwarna emas, indah di mata, tapi menyimpan bau busuk di dalamnya. Setiap kali menghitung hasil penjualan, pikirannya bukan tentang untung atau rugi, melainkan siapa yang akan menjadi harga berikutnya. Ratna justru melihat semua ini sebagai berkah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai bicara tentang melunasi utang, membeli perhiasan, bahkan merenovasi rumah orang tuanya. Namun setiap kali Ratna membicarakan masa depan, Agus hanya terdiam, bukan karena tidak setuju, tapi karena setiap kata tentang hari esok terasa seperti beban yang menekan dadanya. Ia tahu masa depan mereka dibangun di atas pondasi yang dipenuhi oleh darah. Di pasar, orang mulai memperhatikan betapa cepatnya warung itu bangkit dari keterpurukan. Bisik-bisik semakin sering terdengar. Ada yang berkata, bumbunya beda, ada rahasia. Namun ada juga yang berbisik lebih pelan. Baksonya dijaga oleh sesuatu. Sebagian menertawakan, menganggap itu hanya rumor pedagang iri. Tapi bagi Agus, setiap kata itu seperti jarum yang menusuk perlahan, mengingatkan pada sumpit hitam di laci. Kehilangan sari tidak pernah dibicarakan di rumah. Ratna menganggap keponakannya kabur, mungkin ikut temannya ke kota lain. Agus membiarkan anggapan itu bertahan. Jika ia membuka mulut, ia tahu Ratna tidak akan pernah memaafkan, bahkan mungkin akan meninggalkannya. Namun, setiap malam, setelah Ratna tertidur, Agus selalu duduk di dapur, menatap sumpit hitam itu. Ada dorongan untuk mematahkannya, membuangnya ke sungai, tapi tangan selalu berhenti di udara, seperti ada yang menggenggam pergelangannya dan menahan. Bulan berganti, dan warung makin ramai. Pembeli datang dari luar kota setelah mendengar kabar bakso Agus terlejat di pasar ini. Ada yang sengaja datang malam-malam, bahkan memohon dilayani meski warung hampir tutup. Agus mulai sadar, semakin banyak mangkuk yang ia sajikan, semakin sering tamu itu datang menagih jatahnya. Seolah semakin besar keuntungan, semakin besar pula harga yang harus ia bayar. Suatu malam, ketika warung sudah hampir tutup, seorang pria paruh baya datang. Pakaiannya rapi, memakai jas bersih, dan tas kulit di tangannya tampak mahal. Senyumnya ramah, tatapannya hangat. Tapi saat Agus menaruh mangkuk di depannya, pria itu tidak langsung makan. Ia hanya menatap kuah yang mengepulkan asap, lalu mengangkat pandangan ke arah Agus. Suaranya tenang, tapi menusuk. Rasanya memang nikmat, tapi kau tahu kan, semua nikmat ada batasnya. Agus terdiam. Pria itu akhirnya menyeruput kuah baksonya, dan senyumnya melebar. Namun, senyum itu memperlihatkan sesuatu yang membuat perut Agus mual. Gigi yang terlalu banyak untuk ukuran mulut manusia.
tersusun rapi dan tajam. Keesokan paginya, pasar geger, pedagang daging ditemukan pingsan di kiosnya. Tubuhnya pucat, bibirnya kebiruan, seolah darahnya disedot habis. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia jatuh. Kabar itu cepat menyebar, dan banyak yang mengaitkannya dengan malam-malam ketika bulan tampak merah. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Agus sudah siap di warung. Tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada langkah kaki, tapi ketika ia menoleh ke meja kasir, bungkusan kain hitam itu sudah ada di sana. Hatinya berdegup kencang. Ia membuka lipatan kainnya perlahan. Di dalamnya ada potongan daging dan sehelai kain kecil robek dari baju Ratna. Agus tertegun, tangannya mulai bergetar dan udara di sekitarnya terasa menipis. Ia tahu korban berikutnya mungkin adalah orang yang paling ia cintai. Sejak malam kain robek itu muncul di bungkusan persembahan, Agus seperti hidup dalam mimpi buruk yang terus berulang. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat Ratna duduk di kursi meja belakang. Mangkuk di depannya mengepulkan asap, dan sumit hitam itu bergerak sendiri mengaduk-ngaduk kuah. Kadang mimpi itu berakhir dengan Ratna menatapnya, tapi matanya kosong, hitam legam, sama seperti laki asing yang pernah datang ke warung. Pagi-pagi Ratna tetap sibuk seperti biasa, menyiapkan bahan, meracik sambal, melayani pembeli. Namun kini Agus selalu berada di dekatnya, seolah takut jika ia berpaling sebentar, Ratna akan lenyap. Bahkan ketika Ratna hanya keluar sebentar ke kios sebelah, Agus diam-diam mengikuti dengan alasan membeli bahan tambahan. Hari-hari berjalan dengan ketegangan. Di pasar, cerita tentang orang hilang semakin sering terdengar. Kali ini, bukan hanya pedagang dari luar, tapi juga warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Semuanya hilang mendekati malam Jumat Kliwon, dan entah kenapa, setiap kali cerita itu muncul, Agus merasa tatapan beberapa orang mengarah padanya. Cepat, singkat, lalu berpaling. Menjelang malam Jumat Kliwon berikutnya, Agus memutuskan satu hal, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Ratna sendirian di warung, bahkan jika harus menutup lebih awal dan mengusir semua pembeli. Namun, keputusan itu diuji ketika malam mulai turun. Warung masih ramai, pembeli datang silih berganti. Agus sedang melayani di dapur ketika ia mendengar suara Ratna memanggilnya dari arah pintu belakang. Suaranya terdengar jauh, meskipun jaraknya seharusnya hanya beberapa langkah. "Mas, sini sebentar." Agus segera keluar, tapi pintu belakang terbuka sedikit, dan di luar hanya ada lorong gelap yang menuju ke pasar. Ratna tidak terlihat, udara di luar dingin, dan ada bau amis samar seperti bau yang selalu muncul setiap kali persembahan siap dihidangkan. Ia memanggil Ratna beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Ketika hendak melangkah keluar, dari ujung lorong, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya. Pakaiannya sama seperti yang Ratna kenakan malam itu. Jantung Agus berdetak keras. Ia berlari memanggil nama istrinya. Tapi ketika jarak tinggal beberapa langkah, perempuan itu berbalik. Itu bukan Ratna. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tanpa putih, dan senyumnya terlalu lebar hingga nyaris belah pipi. Sosok itu berbisik, suara yang seakan masuk langsung ke dalam kepala Agus. "Giliran berikutnya sudah dekat." Malam itu, hujan turun deras, memukul atap warung seperti ribuan jari mengetuk dengan tempo cepat. Air mengalir deras di selokan pasar, membawa sampah dan dedaunan. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan kios-kios tua di sekitar warung tampak hidup. Agus duduk di kursi kasir, menatap pintu belakang yang dibiarkan sedikit terbuka. Di luar sangat gelap. Lampu pasar mati sejak maghrib, entah karena hujan atau karena sesuatu yang lebih buruk. Ia tahu malam ini adalah malamnya. Kain robek dari baju Ratna yang ia temukan di bungkusan terakhir adalah tanda yang tidak bisa diabaikan. Ratna sudah ia kirim ke rumah orang tuanya sejak sore dengan alasan ada urusan mendadak di pasar. Ia tidak memberitahu yang sebenarnya. Ia tidak sanggup, namun di hatinya ada rasa takut yang jauh lebih besar dari rasa bersalah, takut kalau mereka akan tetap menemukan Ratna
meskipun ia sudah dijauhkan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Hujan mulai reda, menyisakan suara tetesan air dari atap seng. Udara di dalam warung berubah lebih dingin, padahal kompor masih menyala. Asap dari panci kuah bergerak aneh, melingkar seperti dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari celah pintu belakang, suara langkah kaki mulai terdengar. Semakin lama semakin dekat. Agus meraih sumpit hitam dari laci, memegangnya erat-erat. Di kepalanya, suara Mbah Karno terngiang-ngiang lagi. Ingat, jika kau menolak, yang mereka ambil bukan orang asing, tapi orang yang kau cintai. Bayangan tinggi kurus mulai diambang pintu. Wajahnya samar, hanya terlihat matanya yang hitam penuh, menatap tajam seperti lubang tak berdasar. Di tangannya sebuah bungkusan kain hitam yang basah oleh darah. Sosok itu melangkah masuk, meletakkan bungkusan di meja belakang, lalu duduk di kursi menatap Agus tanpa berkedip. Suara dari mulutnya dalam dan bergema. Kau tahu giliran siapa? Agus menelan ludah. Jantungnya berdetak keras sampai terasa di telinganya. Ia menatap sumpit hitam di tangannya, lalu ke panci kuah. Tangannya gemetar hebat. Jika ia menolak, Ratna akan menjadi korban berikutnya. Jika ia menerima, ia akan mengorbankan orang lain. Entah siapa, tapi tetap nyawa manusia. Petir menyambar menerangi seluruh warung. Dalam kilatan cahaya itu, Agus melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan Ratna berdiri di luar pintu, basah kuyup memanggil namanya. Tapi tatapannya kosong. Sosok di kursi tersenyum. Pilih Agus, sekarang. Tangannya bergerak. Sumpit hitam itu terangkat, siap menyentuh kuah panas. Namun sebelum ujung sumpit menyentuh air, Agus berteriak dan melemparkannya ke lantai. Sumpit itu jatuh, tapi tidak memantul. Ia menancap lurus di lantai kayu, pelan, lalu hancur menjadi abu. Seketika suara mengerikan bergema di seluruh warung. Bukan teriakan manusia, tapi raungan panjang bercampur tangis. Bungkusan kain hitam di meja bergetar, lalu terbuka dengan sendiri, mengeluarkan cairan hitam yang mengalir seperti darah terbakar. Sosok di kursi memudar, namun matanya tetap terlihat sampai detik terakhir, mengawasi Agus seperti janji bahwa ini belum selesai. Ketika semuanya tenang, Agus mendapati pintu belakang terbuka lebar. Di luar tidak ada Ratna, hanya jalan pasar yang basah oleh hujan. Sejak malam sumpit hitam itu hancur menjadi abu, warung Agus tidak pernah seramai dulu lagi. Pembeli masih ada, tapi tidak pernah sampai mengantri. Pasar pun mulai terasa normal, meskipun beberapa pedagang mengaku sesekali mendengar suara langkah kaki di lorong ketika tengah malam. Agus dan Ratna memilih pindah dari rumah mereka, menjauh dari pasar, dan membuka usaha kecil di desa yang lebih sepi. Ratna tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya menganggap keberuntungan warung dulu hilang begitu saja. Namun bagi Agus, setiap kali ia menutup mata di malam hari, ia masih bisa merasakan tatapan hitam itu mengawasinya dari sudut ruangan. Kadang dalam tidurnya, ia mendengar suara menyeruput kuah, lambat, dalam, seperti dulu. Dan di detik itu, ia tahu meskipun ia menghancurkan sumpitnya, perjanjian itu mungkin belum benar-benar berakhir. Itulah kisah kelam dari pesugihan, sebuah perjalanan dari kesulitan, keserakahan, hingga konsekuensi yang tak bisa dihindari. Kalau menurut kamu, keputusan Agus di akhir bagaimana? Menyelamatkan atau malah memperburuk semuanya? Dukung terus ya Era Story Official dengan follow Instagram kami, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan tekan tombol subscribe. Karena di 1000 subscribe pertama kami, akan ada giveaway spesial untuk para pengikut setia yang sudah follow dan ikut meramaikan. Pantau terus ya update-update-nya, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.